Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardianti dari kelas A dengan NIM 20060350013 dengan Prodi Pendidikan Sosiologi Universitas Negeri Makassar. Baik, di sini saya akan membahas tentang teori sosiologi kriminalitas. Sebelum kita membahas tentang kasus dari sosiologi kriminalitas, saya akan menjelaskan sedikit tentang teori ini. Sosiologi kriminalitas secara material mengkaji realitas sosial yang berkenaan dengan bentuk akibat kejahatan, pelaku kejahatan, sebab musabab kejahatan, penanganan kejahatan oleh penegak hukum dalam bentuk hukuman kejahatan, serta hal-hal yang berhubungan dengan reaksi sosial terhadap kejahatan. Sosiologi kriminal merupakan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang intinya tentang penelusuran sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat atau etiologi sosial. Dalam arti luas juga termasuk penyelidikan mengenai keadaan keliling fisiknya atau geografis, klimatologis, dan meteorologis. Berikut pembahasan lebih lanjutnya lagi tentang sosiologi kriminalitas pada video selanjutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan dan membahas tentang fenomena sosial yang terjadi di masyarakat dengan berkaitan teori sosiologi kriminalitas. Beberapa waktu terakhir ini banyak terjadi kejahatan atau perilaku jahat di masyarakat dari berbagai media, baik elektronik maupun cetak. Kita selalu mendengar dan mengetahui tentang adanya kejahatan. Dilihat dari contoh tindakan kriminalitas di masyarakat, yaitu pembunuhan berantai yang dilakukan oleh Muhammad Rian dengan membunuh 2 orang wanita dengan dasar kebencian dan dendam pada masa lalunya. Salah satu alasan yang menjadi motivasi membunuh korban berdasarkan keterangan pelaku karena pelaku tersebut benci dengan perempuan. Masa lalu pelaku pernah menjalin hubungan dengan wanita, tetapi hubungan itu gagal sehingga pelaku menjadi benci dengan perempuan. Setiap kejahatan spesifik menawarkan cara berbeda untuk mengatasi rutinitas duniawi sehari-hari kehidupan dengan menghadirkan atraksi emosional yang unik yang memberikan proses dialektik melalui mana seseorang memberdayakan dunia untuk merayunya ke kriminalitas. Salah satu atraksi emosional yang dimiliki korban yaitu pelaku memiliki kemahiran cara melakukan korban dalam waktu yang cukup singkat. Pelaku kriminal biasanya tidak bisa mengendalikan emosi atau ego dalam dirinya yang mengakibatkan lebih mungkin melakukan perilaku menyimpang atau kejahatan. Dengan demikian bahwa emosi seseorang memainkan peran penting dalam tindakan kejahatan. Selain emosi, kebencian juga mendorong seseorang atau sering disebut dengan kejahatan kebencian untuk berbuat kejahatan. Biasanya kejahatan kebencian menyasar pada ras, agama, seksualitas, dan disabilitas. Dalam perspektif sosiologi kriminal ada hubungan antara kejahatan, emosi, dan kebencian. Ketidakstabilan emosi dapat memicu kejahatan. Begitu pula dengan kebencian dapat memicu kejahatan. Sementara kebencian merupakan bagian dari emosi yang dapat mendorong seseorang untuk berbuat kejahatan. Dari pembahasan tentang kasus pembunuhan berantai yang dilakukan oleh Muhammad Rian di Bogor, memiliki ketidaksesuaian antara ketidakstabilan emosi yang dapat memicu kejahatan dan kebencian terhadap perempuan yang menyebabkan pelaku tega membunuh korban. Selanjutnya, pada pendekatan sosiologis dalam menghadapi kriminalitas adalah mencari sebab terjadinya tindakan kriminalitas tersebut dan mencari cara atau solusi terjadinya tindakan kejahatan kriminal. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.